Waalaikumsalam. Ibu kumaha nama? Alhamdulillah. Bapak kumaha nama? Teteh sehat. Saya izin duduk ya. Oke, baik. Aduh, alhamdulillah ya bisa ketemu lagi. Masih ingat sama saya? Perawat dari puskesmas kemarin. Iya, lagi pemulihan kemarin dan penyembuhan kemarin gitu. Nah, jadi ibu, bapak, saya di sini mau penyuluhan lebih dalam lagi ya terkait hipertensi. Kemarin itu bapak diagnosa hipertensi dan saya di sini mau kontrak dulu waktunya sekitar 30 menit. Apakah ibu dan bapak bersedia? Untuk tempatnya di sini aja ya. Nah, sebelum itu saya mau tensi dulu untuk mensinkronkan dari data yang kemarin dengan yang sekarang gitu ya. Saya langsung saja. Iya, semuanya di tensi. Semua. Iya. Ya, jadi ibu baru santai ya sesudah saya kaji lagi gitu ya. Ternyata bapak teh masih tinggi dan sudah terdiagnosis hipertensi begitu, dan untuk hasil dari ibu dan teteh mah itu normal gitu darahnya. Ibu, bapak, mungkin saya mau tanya dulu ya tentang bapaknya gitu ya, yang sekarang dialami oleh bapak akhir-akhir ini itu apa gitu? Akhir-akhir ini teh abah sok ngerasa pusing, ngerasa kayak kalau bangun teh kayak langsung pusing gitu, Blank. blank. Terus juga ngerasa kadang sakit kepala juga ada, kadang lagi diem kayak gitu gak bisa pusing kayak gitu. Terus masih agak masuk sok nyeri dada teh cenah. Oh, Jauh-jauh teh. iya gitu. Ya kayak kesuk, Oh, sakit gitu, Kesuk, oh kesuk. susah. Cuma merasakan lain nafsu makannya berkurang. Sebelumnya pernah ke dokter juga ya? Iya. Iya, pernah. Tentang hipertensi sama kan aja? Iya, sama. Sama itu, sama nyeri punggung itu katanya sama. Oh iya, tapi diagnosa utamanya Iya, hipertensi gitu ya. hipertensi. Sebelumnya aku teh mau nanya gitu ya, saya tuh mau nanya, kalau bapak ini sering rutin minum obatnya dari dokter, kan kemarin teh dari dokter ya? Iya. Sudah terdiagnosa hipertensi. Apa bapak dikasih obat sama dokternya terus setiap hari dilakukan minum obat setiap hari nasi yang sekarang rese mah. Oh. Juga kumaha obatnya pahit gitu. Pasti ada yang mau minum, apalagi di setiap hari. Iya, kalau saya telepon juga dari Jakarta kan ya, udah minum obat belum? Terus Iya. katanya lupa, jadi suka telat-telat. Atau bahkan kalau saya gak nelpon kadang ini gak ada yang ingat sama sekali biasanya. Iya. Oh, aduh. Bapak tuh nggak boleh gitu ya. Jadi bapak tuh harus rutin dengan anjuran dokter gitu ya. Soalnya sudah diperiksa juga kan Pak gitu. Demi kebaikan bapak gitu ya. Selanjutnya ya kita itu akan scoring gitu ya. Tapi sebelum scoring itu dari yang tadi kita sudah perbincangkan gitu ya. Saya sudah mencatat ada beberapa diagnosa, ada 4 diagnosa gitu. Nah, dilakukan scoring ini itu fungsinya untuk mengetahui bahwa diagnosa yang mana yang lebih harus diutamakan begitu ya. Di sini ada yang pertama itu ada kesiapan peningkatan proses keluarga, dibuktikan dengan anak menunjukkan
menunjukkan keinginan untuk mengetahui, ibu dan teteh juga ingin mengetahui gitu dan merawat bapak terkait penyakit hipertensi. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada penurunan coping keluarga, dibuktikan dengan orang terdekat itu kurang terpapar info gitu ya terkait hipertensi begitu. Selanjutnya ada manajemen kesehatan keluarga, dibuktikan dengan kompleksitas program perawatan. Selanjutnya ada ketidakpahaman, dibuktikan dengan ketidakadekuatan pemahaman atau kurang motivasi begitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke scoring ya Ibu. Untuk untuk diagnosis yang pertama itu kesiapan peningkatan proses keluarga, dan untuk sifat masalahnya ini menurut Bapak dan Ibu Teteh gitu ya, aktual itu ada skornya 3, lalu ada ancaman kesehatan itu skornya ada 2, lalu krisis atau keadaan sejahtera itu skornya 1. Dan untuk kesiapan peningkatan proses keluarga ini menurut Ibu untuk sifat masalahnya lebih ke skor yang keberapa? Aktual ya 3. Iya kayaknya. Ke aktual ya, yang ketiga. Oke, baik. Selanjutnya ada kemungkinan masalah dapat diubah. Hipertensi ini menurut Ibu Teteh itu Bapak apakah dapat diubah gitu ya? Ada mudah, ada hanya sebagian, dan tidak dapat. Untuk mudah ada 2 skornya, untuk hanya sebagian ada 1, dan tidak dapat diubah itu 0. Saya tuh 3 yang mudah. Bisa. Oh iya. Selanjutnya yaitu ada potensi masalah dapat dicegah gitu ya. Hipertensinya apakah dapat dicegah? Ada tinggi dengan skor 3, ada cukup dengan skor 2, dan ada rendah itu dengan skor 1. Menurut Teteh, Bapak dan Ibu lebih ke skor yang keberapa? Bisa dicegah. Oke. Nah, selanjutnya ini tuh yang terakhir ya, untuk scoring yang terakhir itu adalah menonjolnya masalah. Dan untuk poinnya itu masalah berat harus segera ditangani dengan skornya itu 2. Lalu ada masalah tetapi tidak perlu ditangani itu 1. Lalu ada masalah emang tidak dirasakan sama keluarga itu 0 begitu. Nah, artinya kalau segera ditangani Perlu. Oke, berarti harus segera ditangani ya. Skornya 2 begitu ya. Baik, Ibu, Bapak, alhamdulillah scoringnya sudah dilaksanakan, dan selanjutnya kita menentukan prioritas masalah. Nah, dari scoring ini kita sudah menentukan nih ya, dari skor-skor yang tadi gitu ya. Ternyata prioritas masalahnya itu adalah kesiapan peningkatan proses keluarga, dengan dibuktikan anak atau ibu itu menunjukkan keinginan untuk mengetahui tentang apa itu hipertensi dan bagaimana merawat bapak yang hipertensi ini, begitu ya Ibu Bapak gitu ya. Oke, selanjutnya saya gitu ya akan kontrak ulang lagi waktunya, berhubung waktunya sudah habis gitu ya. Saya akan mengontrak lagi waktunya di besok hari, untuk tempatnya di rumah Ibu lagi paling ya. Oke, untuk sudah paling ya, kontrak waktunya sekitar 20 menit paling ya buat besok. Apakah Ibu Bapak bersedia? Jam berapa? Iya. Oh, untuk jamnya di pagi. Sama seperti sekarang begitu. Terus itu besok tuh kita mau ngapain? Ada pekajian gitu lagi kayak tadi, pemeriksaan? Oh iya, besok itu kita akan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga Ibu gitu ya, terkait hipertensi juga. Baik Ibu, untuk pertemuan kali ini saya akhiri ya. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Alhamdulillah, mohon damai. Alhamdulillah. Ya, Ibu. Sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gitu ya. Oke, baik ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi ya, berjumpa lagi bersama saya gitu ya. Masih ingat kan ya?
yang Masih kemarin dong. gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ya, yaitu pendidikan kesehatan kepada keluarga ibu terkait hipertensi begitu. Sesuai dengan prioritas masalah yang kemarin, yaitu kesiapan peningkatan proses keluarga gitu ya. Saya ini akan memberikan sedikit info nih melalui leaflet. Boleh Bapak dilihat dulu leafletnya? Katanya ini enggak. Nah, dibaca dulu ya. Jadi di sini kita mengetahui apa itu hipertensi ya, gejala awalnya hipertensi itu apa, lalu makanan apa saja gitu ya yang harus kita ketahui, yang tidak boleh dikonsumsi, baik yang boleh dikonsumsi buat penderita hipertensi khususnya untuk Bapak gitu ya, dan bagaimana cara pencegahan agar kita tidak terkena hipertensi begitu ya. Nah, jadi ya Ibu, Bapak semuanya, yang perlu kita ketahui bahwa faktor risiko hipertensi itu adalah yang pertama itu usia gitu. Biasanya di atas 60 tahun ke atas. Kalau boleh tahu Bapaknya umurnya berapa? 63. Oh, 63 tahun, tapi sudah ini ya, sudah terkena hipertensi gitu ya. Selanjutnya kita itu harus rajin berolahraga gitu ya, pola hidup sehat, menerapkan seperti apa ya, rajin berjalan kaki gitu ya, olahraga ringan gitu dengan keluarga. Apakah sering? Ya sepuh Bapak teh. Apa harus di ini ya Pak, harus dibiasain olahraga gitu. Selanjutnya dari makanan ya, makanan yang tidak boleh itu yang tinggi garam. Apakah Bapak sering suka makan tinggi garam, kayak asin gitu ya? Sebelum makan pagi besok ngopi di teras tehnya. Oh Ngopi iya. terus makan teh kadang makan kadang gitu terus besok teh ciki jajan Oh iya. Makin tua makin muda. Oh, makin tua makin muda. Jadi makin tua makin muda. Nah, terus teh tidak boleh memakan kayak gorengan-gorengan, terigu, Kesukaannya. Aduh, sarung cek kopi badannya. Ya, Pakai pakai cabe itu cabe rawit. Gak boleh Bapak, dikurangin gitu ya, dikurangin. Nah, lebih banyak makanan-makanan yang mempunyai serat gitu ya, buah-buahan yang kayak Dia gitu. susu banget kalau disuruh. Oke, Bapak, selanjutnya ya faktor resiko faktor yang menyebabkan hipertensi itu adalah stres ya. Bapak itu tidak boleh stres begitu. Apalagi ibu, teteh yang ini kerja nggak boleh stres. Paling itu ya untuk faktor-faktor resiko penyebabnya hipertensi begitu. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan Teteh, Ibu terkait materi hari ini, materi yang telah yang telah saya sampaikan. Apa ya, kayaknya mungkin aku mau nanya kan tadi kan nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan nasi, terus yang baik tuh selain gorengan tadi Paling minum air putih yang banyak, lebih banyak makan sayuran. Terus sekarang tuh ada obat herbal juga kayak serai, Ibu direbus. Ada lagi yang ingin ditanyakan? oh iya ingat itu Oh iya, biar tadi juga pas kemarin ya Bapak suka lupa ya. Jadi kalau misalkan Bapak suka lupa atau Ibu teteh gitu ya suka lupa buat ngasih tahu Bapak minum obatnya itu tinggal buat aja alarm Pak Bu, alarm gitu, alarm buat minum obat gitu, sesuai anjurannya aja jam berapanya nanti di setting buat alarmnya, buat panggilannya begitu. iya benar juga ya Di alarm. nanti aku coba. Oke, baik. Nah, dari sini apakah Bapak dan Ibu sudah tahu ya apa saja faktor penyebab pemicunya ya? Sudah tahu gitu ya. Oke. Paling itu saja ya. Ibu, Bapak, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Cukup sih kayaknya kalau udah Alhamdulillah ya kalau sudah gitu saya akhiri untuk penyuluhan kali ini ya, semoga Bapak cepat sembuh dari hipertensinya begitu ya.
dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari. Mari, makasih ya Bu. Makasih ya. Ya.